Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, balik lagi di acara Dokter Kita Bersama Kita Sehat. Masih dengan pembahasan yang sama, yaitu nyeri kepala primer bersama dengan Dokter Sela dan juga Dokter Sony. Baik dokter, kita lanjut lagi nih dok. Ya. Masih di migrain tadi ya dok? Masih di migrain tadi ya. Oke, jadi yang migrain tadi adalah tipe nyeri kepala sebelah ya. Bisa sebelah kanan atau sebelah kiri. Pokoknya dia hanya di sebelah bagian kepala saja. Nyerinya tipenya itu seperti berdenyut atau masyarakat suka bilangnya cekot-cekot gitu kan. Terus ada gangguan sensitivitas seperti gangguan cahaya, suara, dan juga ada gangguan tidur. Dan juga yang uniknya ada gejala lain seperti mual atau muntah gitu. Nah, faktor predisposisinya apa? Yang pertama, nih sering sekali menstruasi pada hari pertama. Jadi makanya cewek-cewek nih kalau misalnya hari pertama kan selain keluhan dysmenorrhea ya, nyeri senggugut ya gitu kan, dia biasanya ada nyeri kepala juga sakitnya. Makanya tensinya agak naik ya kalau hari pertama ya. Jadi harap maklum. Iya, harap maklum gitu. Kemudian juga bisa karena pasien-pasien dengan riwayat kalau terlambat makan itu juga bisa gejalanya. Kemudian makanan-makanan pencetus pun juga. Sebenarnya coklat adalah salah satu pencetus nyeri kepala atau migrain gitu. Kenapa dok? Kalau lemaknya apa ya? Iya, makanya ini adalah penelitian ya, berdasarkan penelitian. Jadi memang coklat itu ternyata meningkatkan resiko kejadian nyeri kepala atau migrain. Makanya terus alkohol udah pasti ya, kalau alkohol ya udah ini. Nah, di sini ada cahaya kilat atau berkelip, banyak tidur atau kurang tidur. Banyak salah. Banyak salah, kalau kurang juga salah. Makanya jangan terlalu berlebih. Dan yang terakhir ada faktor herediter atau kepribadian. Kepribadian tadi yang saya bilang bahwasanya kalau memang udah gejalanya kronis ya kita harus meneliti ke arah sana seperti itu. Oke, kita lanjut yang ketiga adalah nyeri kepala cluster atau cluster headache. Oke. Boleh next slide-nya. Oke, nah ini nyeri kepala bersifat tajam. Terutama dia itu di bagian retroorbita atau di belakang mata ya gitu. Bersifatnya apa? Unilateral bisa bilateral. Jadi bisa sebelah aja atau dua-duanya gitu. Oke, jadi yang tadi seluruh satu, sekarang dua lagi. Oke, ada tiga. Area belakang mata ya kadang juga bisa menyebar nih ke arah rahang atas gitu kan, ke pipi atau rahang bawah. Nyerinya. Dia lebih fokus ke bagian muka ya dok bagian ya? muka gitu. Dan biasanya ada gejala lain, mual muntah gitu ya. Dia biasanya itu spesifiknya. Dan apalagi matanya merah, terasa kering, terasa gatal, dan hidungnya meler biasanya. Berarti gitu. ini dibanding kedua sakit kepala ini lebih lebih parah sebenarnya, lebih sakit ya gitu. Jadi kita udah dapat tiga ya. Yang pertama ya, dia ada yang tipe tegang ya, yang paling sering mulai dari belakang leher sampai ke seluruh kepala. Kemudian yang kedua ada migrain, nyeri kepala sebelah, dan yang ketiga ada nyeri kepala cluster. Oke, udah dapat nih tiga pengetahuan baru. Oke, next slide-nya. Ini udah nyeri kepala tipe cluster. Nah, yang cluster ini sebenarnya ada bagian-bagiannya lagi, ada kelompoknya. Boleh di next slide-nya. Nah, ini dia klasifikasi nyeri kepala cluster ya. Jadi cluster headache ini sebenarnya kita menentukannya juga dibagi ya. Ada yang serangannya bisa episodik ya, atau dia bersifat kronis. Nah, ini yang harus kita ketahui. Sebenarnya memang mendiagnosis cluster headache ini agak susah sebenarnya. Karena apa? Karena kalau biasanya di bagian mata, nyeri-nyeri kita lebih fokus ke konjungtivitis kadang gitu kan. Karena nyeri-nyeri gitu. Atau memang dry eye gitu kan, mata kering seperti itu. Makanya kadang suka misdiagnose terkait dengan cluster headache seperti itu. Nah, makanya ada beberapa salah satu atau hal berikut yang harus dilihat. Yaitu gejalanya injeksi konjungtiva. Injeksi konjungtiva itu sebenarnya adalah mata merah gitu kan. Kalau kita lihat kan, kalau dokter langsung mau cepat-cepat langsung lihat, oh ini konjungtivitis gitu kan. Apalagi banyak air mata seperti itu. Tapi ingat, ada beberapa hal kayak edema kelopak mata gitu, matanya rada bengkak sebenarnya, agak sembab jadinya. Agak sembab gitu. Itu biasanya tuh kayak debu nanti katanya iya. gitu. Makanya suka misdiagnose tadi. Nah, sensasi lainnya seperti sensasi penuh di telinga, dahi dan wajah merah, atau dahi dan wajahnya berkeringat lebih gitu.
Nah, ini adalah yang harus kita cari untuk mendiagnosis ke arah klaster tadi. Makanya klaster ini dibagi lagi, dia nanti ada yang episodik atau secara kronis. Oke? Jadi secara 2 ya dok Iya, ya? ini buat terapi lanjutannya. Jadi sebenarnya pasien ini butuh nggak sih obat pencegahan atau enggak? Jadi itu untuk masalah dokter ya. Jadi biar dibagi dia ini masuk episodik atau kronis saja. Nih kan biasanya kalau mata merah orang pasti kasih tetes mata gitu-gitu. Itu Iya. bakal memperparahkah atau? Nggak apa-apa. Itu masalah ya, dok, ya? pengobatan simptomatik sesuai gejalanya gitu, boleh juga dikasih. Oke, kita lanjut untuk klasifikasinya. Halo. Boleh di next slide-nya ya. Oke. Halo. Apa nih? Oh. Ada telepon Ada dok telepon. ternyata. Oh ya boleh. Boleh diangkat dulu. Kita angkat dulu ya dok Iya, boleh, ya? boleh. Halo, dengan siapa di mana ini? Halo. Halo, Oke. Amelia dari Timur Indah. dengan siapa di mana ini? Suaranya pelan banget ini kayaknya ini. Oke, dengan Amelia di Timur Indah ya? Iya. Oke. Mau nanya apa nih ke dokter Sony dan juga dokter Oke, Sela nih? Amelia mau tanya nih, Dok. Kalau lihat dari gejalanya, Amelia kan sering sakit kepala sebelah kanan, nyut-nyutan kayak migrain. Itu termasuk ke sakit kepala primer bukan sih? Dan nyut-nyutannya itu bukan sekali aja, tapi berulang-ulang kali dan sering. Dan itu kerasanya sakit banget. Oke, Tapi kalau lagi kambuh aja, itu dikatakan sakit kepala primer atau bukan ya, Dok? Dan cara pengobatannya gimana sih? Oke. Kasih itu aja. Terima kasih Amelia. Oke, boleh. Oke. Oke. Aku jawab ya? Nah, Jawab. Oke, baiklah. boleh, Oke, terima kasih Amelia atas pertanyaannya. Jadi ya benar ya, saya bilang tadi bahwasanya dia keluhannya apa, berdenyut atau cekot-cekot. Iya. Nah, ini langsung dari pemirsa langsung kasih tahu. Berulang-ulang Iya, katanya berulang-ulang. Migrain ya, memang masuk nyeri kepala primer, migrain gitu. Nah, kita lihat lagi migrain itu sebenarnya ada klasifikasinya juga. Dia memang yang tipe kronis atau dia cuma gejala akut seperti itu. Akibat apa? Faktor stres ya. Saya bilang tadi yang migrain itu terutama mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir tadi kan contohnya. Pemicu lebih besarnya stres ya, Dok? Iya, gitu. Nah, dia nyeri kepala primer. Untuk kalau misalnya memang gejalanya sudah selama 3 bulan itu memang sering, apalagi dalam seminggu bisa 5 kali dalam seminggu ya, timbul gejala migrain, dia biasanya masuk ke dalam gejala kronis. Nah, apa yang mesti dilakukan? Kalau memang dengan obat ya, dia tidak ada kurang keluhannya, biasanya dokter akan meresepkan obat-obat profilaksis atau pencegahan gitu kan. Dan jika tetap ada keluhan juga, biasanya bakal dirujuk ke bagian neurologi. Ataukah ada sesuatu di kepalanya yang bisa mengakibatkan keluhan tersebut gitu kan, apakah ada massa atau tumor seperti itu. Tapi itu kita singkirkan terlebih dahulu. Kita cari tahu faktor yang mempercepat kejadian migrainnya. Saya bilang tadi, kalau apakah dia bisa timbul saat hari pertama mens gitu kan juga bisa. Terus apakah memang Amelia saat ini lagi banyak pekerjaan gitu kan, itu juga bisa. Terus kalau untuk terapi awalnya apa? Sebenarnya boleh sih kita kasih obat-obat non steroid gitu kan untuk gejala-gejala awal seperti itu. Bisa kita kasih, mungkin teman-teman punya deh di rumah kayak nyeri-nyeri kepala kayak obat-obat ibuprofen atau acetaminophen gitu kan, itu boleh diminum ya untuk sebagai gejala awal atau pereda nyerinya. Oke, kalau nggak reda juga langsung melarikan ke rumah sakit ya dok Iya, ya. boleh. Langsung konsultasikan kepada dokter. Seperti itu pemirsa. Gitu. Oke, itu tadi Amelia sudah dijawab dengan dokter Sony. Terima Oke. kasih sudah bertanya ya. Oke, kita lanjut dok. Lanjut dulu ya. Oke. Nih, ini buat mudah ngafalnya ya. Sebenarnya ada juga tipe nyeri sinus, tapi sinus itu biasanya kalau memang udah ada infeksi di daerah sinus ya. Sinus itu banyak ada 5 di daerah wajah gitu. Nah, klaster tadi di daerah mata ya, yang biru itu menandakan bahwa daerah nyerinya seperti itu. Kemudian kalau yang tension di kepala seluruh sampai ke belakang gitu, dan migrain adalah di nyeri kepala sebelah aja. Ini untuk secara mudahnya mengingat terkait nyeri-nyeri kepala. Makanya saya bilang tadi, tapi kalau memang nyeri kepalanya terus-menerus, biasanya dokter akan langsung melakukan, dokter umum ya, terutama dia akan merujuk biasanya ke neurologi. Apakah bakal dilakukan tindakan lanjutan gitu kan, atau memang jika tidak ada, biasanya neurologi akan meyakinkan gitu. Dia bakal bina empati buat ngasih tahu bahwasanya memang tidak ada sesuatu di kepalanya seperti itu. Dan bisa jadi yang saya bilang tadi, Karena ini stres, adanya gangguan stres atau kecemasan berlebih, sehingga timbullah gejala-gejala
seperti itu. Makanya saya bilang pokoknya kalau ada sesuatu yang terus-menerus boleh dikonsultasikan terlebih dahulu. Jangan ambil tindakan sendiri, apalagi sekarang Google kan udah banyak ya isu-isunya, maksudnya mau kemana. Sedangkan sekarang kan konsultasi juga bisa online gitu kan, jadi lebih memudahkan. Oke, kita next slide ya, terkait headache. Nah, ini untuk masalah diagnosnya. Jadi yang saya bilang tadi, kalau nyeri kepala harus dibedakan keluhannya. Nyeri kepala itu bukan berputar-putar ya, itu pusing berputar namanya biasa kita sebut. Beda ya dok ya? Beda. Jadi pusing sama nyeri kepala itu berbeda. Beda. Nah, kalau nyeri itu biasanya kita tanya keluhan nyerinya sejak kapan, tipikal nyerinya seperti apa gitu kan, intensitasnya sering atau tidak, seperti itu. Dan yang biasa kita tanya juga faktor yang memperberat atau meringankannya bagaimana. Biasanya kan orang suka nih, biasanya di bawah tidur, ya kan, lebih enak katanya dok. Tapi kalau aktivitas nyerinya semakin berat dok. Nah, itu berarti ada faktor yang memperingan dan memperberatnya. Serta apa? Gejala penyerta. Gejala penyerta. Nah, setelah dari hasil ini, biasanya kita lakukan pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisiknya yang pertama sekali adalah pemeriksaan tanda-tanda vital ya. Biasanya apa? Kalau darah tinggi, gejalanya lebih nggak spesifik lagi. Gejala darah tinggi itu nyeri kepala juga bisa sebenarnya. Lebih luas lagi gitu. Dan juga dilakukan pemeriksaan neurologis untuk menyingkirkan kecurigaan penyakit-penyakit lain. Seperti itu. Baik dokter, kita lanjut lagi nanti ya dokter, kita jeda sebentar. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena kami akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.